Saya sangat percaya bahwa kita pernah melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Yeremia pasal 33 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jawaban Tuhan dan pemberitahuan Tuhan itu bukan hal yang remeh-temeh. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak diketahui. Artinya Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melihat hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya menjelang akhir zaman, atau akhir tahun bukan maaf, akhir tahun, banyak paranormal itu meramal tentang tahun yang akan datang. Ramalannya macam-macam. Ada yang tentang artis yang meninggal, ada tentang bencana, dan masih banyak lagi. Atau orang-orang indigo yang katanya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, saya sering mendengar, ya, oh di sana itu loh ada penunggunya, oh di sana ada setannya, di sana ada raksasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini melihat yang tidak kelihatan. Tetapi saya yakin bahwa itu bukan dari Tuhan. Jadi orang-orang indigo itu bisa melihat seperti itu bukan dari Tuhan. Ya. Nah, atau dukun-dukun yang dapat melihat setan-setan menunggu tempat-tempat tertentu. Umpamanya, oh di Telaga Sarangan, penunggunya seperti ini. Di Danau Toba seperti ini, ada ular besar. Sementara orang lain tidak dapat melihatnya. Ya, tidak dapat melihatnya. Dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Ya. Nah, di dalam Yeremia tadi, pasal 33 ayat yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Bahkan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Tentunya kita pernah mengalami yang seperti itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Atau kita juga pernah melihat bagaimana para hamba Tuhan dipakai luar biasa untuk melihat yang akan datang melalui nubuatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak akan membaca perikop ini. Saya hanya ingin menceritakan tentang perikop yang ada ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop ini menceritakan bahwa bangsa Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Bangsa Aram berusaha menghadang di segala tempat.
supaya ketika penghadangan itu terjadi dan terjadi peperangan, bangsa Israel kalah. Itu yang dimau oleh Raja Aram. Tetapi ketika Raja Aram merancangkan penghadangan di satu tempat, Elisa sebagai nabi Tuhan mengetahui walaupun rancangan Raja Aram itu berada di tempat tidurnya. Sehingga Elisa mengutus bujangnya untuk menemui Raja Israel untuk mengatakan jangan lewat di sana. Karena di sana ada penghadangan daripada bangsa Aram. Ini berulang kali. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa demikian? Karena Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan. Ya. Elisa melihat yang tidak kelihatan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11 dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini dikatakan, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Aram? Nah, ini adalah ungkapan kemarahan daripada Raja Aram. Karena berulang kali bangsa Aram menghadang bangsa Israel, tetapi mereka terluka. Sehingga mereka tidak dapat mengalahkan bangsa Israel. Nah, salah satu pegawainya mengatakan, karena di sana ada seorang Nabi Allah, yaitu Elisa. Dia mengatakan segala sesuatunya yang tuanku raja lakukan. Rancangkan dari tempat tidur kepada Raja Israel. Sehingga mereka terluput dari penghadangan kita. Murka, marah hati daripada Raja Aram ini. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berusaha untuk menangkap Elisa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, semua tidak terjadi. Nah, saya tidak membahas tentang peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Tetapi saya melihat bagaimana kunci Elisa bisa melihat yang tidak kelihatan. Ya. Kunci Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci yang pertama, mengapa Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan? Karena Elisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Ya. Di dalam ayat yang ke-6 16 sangat jelas dikatakan kepada kita, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada satu keyakinan bahwa yang menyertai Elisa itu lebih banyak daripada yang menyertai orang-orang Aram.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu keyakinan yang akan membuat kita dapat melihat yang tidak kelihatan. Saya punya satu pengalaman, Bapak Ibu, dulu ketika Tuhan memberkati kami sebidang tanah, saya katakan waktu itu pada saat ibadah. Waktu itu kami belum banyak jemaatnya, paling baru sekitar 15 atau 20-an. Saya katakan, Bapak Ibu, nanti setelah tanah terlunasi, 3 bulan berikutnya kita akan bangun gereja di tempat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mengapa ada muncul perkataan seperti itu. Tetapi itu keyakinan kami. Keyakinan kami bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan tanah bagi kami, Tuhan pasti akan membangunkan bagi kami satu gereja. Dan memang betul Bapak, Ibu, dan Saudara. 3 bulan setelah kami melunasi uang pembayaran untuk pembelian tanah gereja, kami mengawali peletakan batu pertama dan kami membangunnya sampai semua di keramik. Satu keyakinan. Ketika kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan menyertai, kita akan dapat melihat yang tidak kelihatan. Saya sangat percaya, tentunya tidak hanya saya, Bapak Ibu semua juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Dapat melihat yang tidak kelihatan. Dan saya juga sangat percaya keyakinan yang membuat kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Karena tanpa kita yakin kepada Tuhan, bagaimana kita akan mungkin melihat yang tidak kelihatan itu? Kadang-kadang memang berbeda. Seorang gembala dengan jemaat itu berbeda kadang-kadang. Keyakinan gembalanya kita harus bangun. Tapi kadang-kadang jemaat atau mungkin majelis agak tawar hati. Tetapi ketika kita yakin dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertai, di sana akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kunci yang pertama, Elisa dapat melihat yang tidak dapat kelihatan adalah karena keyakinannya Tuhan menyertai. Kemudian yang kedua, ya, kunci yang kedua, Elisa melihat yang tidak kelihatan. Adanya hubungan yang intim antara Elisa dengan Tuhan. Ada komunikasi. Ya, di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan, lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat yang ke-18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, dan seterusnya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat adanya hubungan yang intim antara Elisa dengan Tuhan. Sehingga ketika Elisa bicara, Tuhan, bukalah mata bujangku ini. Tuhan melakukan. Kalau tidak ada hubungan yang intim, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ini tidak mungkin. Jadi hubungan yang intim, komunikasi yang intens antara Elisa dan Tuhan
Ini yang membuat Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan. Bujangnya saja tidak melihat, yang setiap hari mengikutinya. Tetapi Elia melihat. Karena sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Elisa komunikasi dengan Tuhan, Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawabnya. Dan inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, komunikasi yang intens dengan Tuhan. Hubungan yang intim Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan mempengaruhi arah hidup kita. Akan mempengaruhi seluruh tindakan kita. Karena seperti yang dikatakan di dalam Yeremia, berserulah kepadaku, aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang kecil, tetapi hal yang besar, bahkan hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Mari Bapak Ibu, kita miliki hubungan yang intens, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap pelayanan kita. Nah, sekarang kunci yang ketiga. Ya, kunci yang ketiga, memiliki kepekaan rohani. Memiliki kepekaan rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibarat pisau, kepekaan rohani itu perlu kita asah. Bagaimana mengasah kepekaan rohani? Melalui doa, melalui hubungan yang intim, dan melihat perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19, dalam 2 Raja-Raja yang ke-6 tadi mengatakan, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukankah ini jalannya dan bukan ini kotanya? Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang-orang yang kamu cari. Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Elisa tahu Tuhan menjawab setiap doanya. Dari mana Elisa tahu? Karena kepekaan rohaninya. Karena kepekaan rohaninya. Jadi memang perlu diasah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memiliki jemaat. Ada 2 keluarga, tetapi temponya atau waktunya yang berbeda. Yang satu, waktu itu dia memiliki rumah orang tuanya dijual dan dia ingin membeli sebidang tanah, kemudian dibangun sebuah rumah. Ketika dia ngomong sama saya, Pak Tris, tolong saya dicarikan rumah tanah untuk kami buat rumah sekaligus warung untuk jualan. Sementara jemaat ngomong seperti ini, dia belum pegang uangnya karena rumah orang tuanya yang dijual itu baru di DP 20 juta. Kemudian saya bilang kepada jemaat ini, Pak, terus berdoa. Sambil kita berusaha, Tuhan nanti pasti menjawab setiap kerinduan kita. Dia muter-muter
ternyata sudah muter-muter dengan makelar-makelar, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, muter-muter dengan makelar-makelar. Ditawari ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Yang katanya makelar itu, ini tempatnya sangat bagus. Ya, sangat bagus untuk jualan, bagus untuk rumah tempat tinggal juga bagus. Walaupun menurut saya ketika saya ditunjukkan itu ada yang dekat kali, ada yang di pojokan perumahan. Tapi yang namanya makelar ya Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun tidak bagus pun ngomong bagus. Kemudian ketika berulang kali ketemu dengan saya ngomong, berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan betul Bapak, Ibu, dan Saudara, betul Tuhan memberikan justru di dekat gereja. Ya memang tidak jauh, sekitar paling sekitar 50 meter dari gereja. Sudah tempatnya bagus, dapat 2 jalan, kemudian pembayarannya pun tidak langsung cash, bisa diangsur. Ya, bisa diangsur. Dan sangat luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki kepekaan rohani. Sementara yang satunya lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada jemaat juga membutuhkan tempat tinggal. Karena selama ini kontrak-kontrak, kemudian dia minta tolong Pak Tris, tolong kami dicarikan. Ya, kami dicarikan tanah atau rumah, ya seperti itu. Nah, saya mencari-cari, saya katakan, Pak, terus berdoa ya, sambil mencari-cari. Nah, ternyata ketika ketemu lagi dengan saya, dia sudah DP, satu perumahan subsidi Bapak Ibu. Satu perumahan subsidi, ternyata tempatnya sangat jauh dari gereja. Jalannya sulit dilalui. Sementara itu posisinya ada di pojok. Saya secara hati sebagai gembala sidang, sebagai bapak rohaninya juga prihatin. Kenapa kok ya tidak dipikir dulu, kita tidak minta hikmat dulu kepada Tuhan sehingga dapat yang terbaik. Pekerjaannya ada di Solo, itu ada di jauh di daerah Sukoharjo, ya, dan sangat-sangat berat, ya, sangat-sangat berat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya saya menyimpulkan waktu itu, kepekaan rohani itu penting. Walaupun dua jemaat ini sama-sama senang berdoa, tetapi kepekaan rohani itu perlu diasah. Dari kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengasah kepekaan rohani kita. Nah, kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, Elisa, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia mengerti bahwa Tuhan menjawab doanya. Karena Elisa memiliki kepekaan rohani, melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui doa-doanya. Nah, kita pun juga demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan karena kepekaan rohaninya, kita pun juga dapat melakukan yang demikian. Saya percaya, saya ngomong seperti ini, saya bicara seperti ini, Bapak Ibu pernah melakukannya. Ya. Kepekaan roh terus penting untuk kita asah di dalam kehidupan kita hari-hari. Untuk dapat melihat yang tidak kelihatan. Kemudian yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci Elisa dapat melihat yang tidak kelihatan.
memiliki hati yang penuh kasih. Ya. Memiliki hati yang penuh kasih. Di dalam ayat 21 dan 22 di sana dikatakan, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Jadi mungkin karena kebiasaannya Raja Israel itu kalau mengalahkan musuhnya terus dibunuh. Sehingga ketika melihat yang seperti ini, bertanya kepada Elisa, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi apa yang dijawab oleh Elisa? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh dan kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Biasanya kalau orang perang, yang menang langsung membunuh yang kalah. Tentunya ini tidak terkecuali dengan raja-raja Israel. Tetapi ketika bersama-sama dengan Elisa, hatinya Elisa itu penuh dengan kasih. Sehingga Tuhan memberikan kuasa untuk melihat yang tidak kelihatan. Ketika musuhnya kalah, ketika musuhnya sebenarnya siap untuk dibunuh, ketika musuhnya sudah tidak dapat berbuat apa-apa, justru Elisa katakan, berikan makanan dan minum. Dan setelah mereka makan dan minum, suruhlah mereka. Hati yang penuh kasih. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya. Kita pernah mengalami seperti itu. Kita sering, tidak hanya pernah, sering melihat yang tidak kelihatan. Dan mari kita bersama-sama membangun pelayanan kita dengan menggunakan kuasa yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk kemuliaan. Satu lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Satu pengalaman. Ada salah satu tetangga saya dulu. Itu rumahnya di daerah Solo Baru. Ya. Karena saya sudah minggir ke daerah pedesaan, mereka itu datang kepada saya. Dia menceritakan kalau pada prinsipnya itu ingin orang tuanya itu karena sudah usianya lanjut, pengen meninggal lah, itu istilahnya kalau mau terus terangnya. Jadi setiap malam kalau orang mengatakan itu orang Jawa komat kamit. Jadi istilahnya ngomong terus. Jadi setiap malam ngomong terus, setiap malam ngomong terus. Datang dan minta untuk didoakan. Nah, memang intinya seperti itu. Supaya istilahnya cepat mati gitu ya, cepat mati. Karena usianya sudah di 90 tahun. Ya, kemudian suatu hari saya datang ke sana bersama dengan majelis, kami komunikasi dengan ibu yang minta istilah disuruh mendoakan tadi, saya komunikasi, ternyata semua masih jelas Bapak Ibu. Walaupun di usianya 90 lebih, ketika ditanya ini siapa, dia masih ngerti ya. Cuman raganya saja yang sudah tidak bisa bangun ya. Kemudian saya ngomong kepada keluarganya yang meminta untuk saya mendoakan. Bu, nah ini masih jelas itu
Dalam hati saya merasakan ini biasanya tidak secepat itu gitu loh. Kemudian saya bicara lagi, mungkin ini masih beberapa tahun saya bilang seperti itu. Tuhan taruh itu kepada saya. Mungkin masih beberapa tahun. Nah, ibu masih sehat, hanya raganya saja yang tidak mampu karena usianya memang sudah usia lanjut. Kemudian kami berdoa. Ya, kami berdoa, saya berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, seperti itu. Nah, kemudian saya memberitahu, ya memang mungkin kita kasihan kepada ibu kita yang usianya sudah lanjut, setiap malam uh, ngomong terus, ya. Mungkin kita juga terganggu, tetapi Tuhan belum mau mengambil untuk waktu dekat ini, saya katakan seperti itu. Belum mau. Ya, yang sabar, saya bilang seperti itu kepada keluarganya. Setelah itu saya pulang, dan Bapak, Ibu, dan Saudara, selang mungkin 2 tahun baru Tuhan panggil. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara, semua bukan karena kehebatan kami. Saya tidak punya apa-apa. Ya, saya hanya seorang hamba Tuhan yang kecil, di desa yang kecil, di daerah yang kecil, tapi itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, pelayanan kami. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah saat ini kita melakukan apa yang Elisa lakukan untuk kita melihat yang tidak kelihatan dalam melayani pekerjaan Tuhan.